Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Oke, kembali lagi bersama saya di channel MHS Belajar. Oke. Nah, kali ini saya akan membuat sebuah konten mengenai materi pembelajaran kelas 9 MTS. Materi fikih mengenai pengurusan jenazah. Oke. Jenazah atau mayit itu perlu kita urus, apalagi kita ya, saya, kamu, bagi umat Islam ya, harus mengurusi mayit ya. Itu wajib ya, fardu. Dalam mengurusi mayit ada empat step atau 4 tahapan. Yang pertama ada memandikan mayit. Yang kedua mengkafani mayit. Yang ketiga mensolati. Dan yang terakhir atau yang keempat ada namanya mengkuburkan. Kita bahas satu persatu. Oke, jangan skip dulu video gini. Kita bahas bareng-bareng, kita sama-sama belajar. Oke. Yang pertama, memandikan mayit. Gimana sih memandikan mayit? Gimana cara memandikan mayit? Ya, kita harus angkat dulu ya si mayit tersebut ke tempat pemandian gitu. Yang diangkat masa dibuang, masa dilempar ya, nggak mungkin. Kita angkat hati-hati ya. Setelah kita angkat, kita taruh ke tempat yang buat dimandiin mayit. Nah, ketika si mayit sudah di situ, kita siram hati-hati, pelan-pelan. Jangan lupa dibersihin bagian kuku atau bagian lubang yang terdapat kotoran pada mayit, itu dibersihin. Nah, siapa sih yang boleh memandikan mayit? Nah, sebenarnya itu siapapun boleh untuk memandikan mayit. Namun untuk menjaga aibnya seorang mayit, alangkah baiknya dari pihak keluarga. Bila tidak ada keluarga, saudara. Bila tidak ada saudara, ya teman dekat lah, teman yang bisa menjaga aib si mayit tersebut. Nah, itu memandikan. Terus yang kedua ada mengkafani mayit. Mengkafani pakai kain kafan. Ya pakai kain kafan, masa pakai kain sutra? Ya tidak ya, harus pakai kain kafan. Kainnya boleh putih apa hitam. Sebenarnya kain hitam juga boleh, kain apapun sebenarnya boleh sih. Cuman kita dari dulu itu sudah dianjurkan untuk memakai kain kafan itu. Kain kafan yang berwarna putih. Antara laki-laki sama perempuan itu berbeda. Kalau laki-laki itu kain kafannya itu ada 3 lapis kain kafan. Kalau perempuan itu 5 lapis kain kafan. Nah, dalam mengkafani mayit itu kita siapkan dulu kain kafan untuk celana dalam mayit. Itu perlu. Jadi ada celana dalam mayit, terus ada baju kurung mayit, kemudian ada sorban, buat sorban. Keren banget ya, kayak mau sholat aja sorbanan. Itu sunnah pakai sorban itu, biar sunnahnya itu dapat. Nah, kemudian ketika sudah dipakaikan celana dalam, baju kurung serta sorban, maka kita bungkus
kain kafan pertama, kain kafan kedua, kain kafan ketiga. Itu bagi laki-laki. Kalau perempuan dan dilanjut kain kafan keempat dan kelima. Itu tentang mengkafani mayit. Setelah mengkafani, selanjutnya step ketiga itu mensolati si mayit. Mensolati itu hukumnya fardu. Fardu, tapi fardu kifayah, bukan fardu ain. Fardu kifayah itu ketika ada seseorang yang sudah menyolati mayit itu, maka hukum fardu tersebut itu gugur untuk umat muslim yang lainnya. Ketika sudah ada satu orang saja yang melakukan mengurusi mayit, mensolati mayit tersebut, satu orang, maka kewajiban seluruh umat muslim itu gugur. Itu yang dinamakan dengan fardu kifayah. Beda dengan fardu ain. Fardu ain itu kan fardu yang wajib bagi seluruh umat Islam, umat muslim, individu. Itu wajib fardu ain. Nah, dalam mensolati mayit kita juga harus niat. Jika niat antara laki-laki sama perempuan itu juga berbeda. Usolli ala hadal mayyiti arba'a takbirati fardu kifayati lillahi ta'ala. Itu untuk laki-laki. Untuk perempuan itu niatnya usolli ala hada mayyitati arba'a rakaati takbirati fardu kifayati lillahi ta'ala. Itu untuk perempuan. Nah, selanjutnya yang keempat atau yang terakhir itu mengkubur si mayit. Nah, supaya apa sih dikubur? Supaya ketika jasad sudah menjadi batang, sudah bau, baunya itu tidak nyebar ke lingkungan itu. Makanya jenazah atau mayit itu harus dipendem atau dikuburkan. Nah, kedalaman kuburan tersebut itu kurang lebih di Indonesia itu kurang lebih 2 meter. Ya, 2 meter. 2 meter itu lumayan dalam lah. Ya. Setelah dikubur, biasanya umat Islam di Indonesia maka akan melakukan yang namanya tahlilan, ya, tahlilan bersama gitu. Nah, mungkin itu ya teman-teman, 4 step yang harus dilakukan kita sebagai umat Islam yang masih hidup kepada sesama umat Islam ya, bagi yang sudah meninggal gitu. Kita hukum mengurusi jenazah itu fardu kifayah gitu. Oke, sampai sini barangkali mau ditanyakan, tanya di komentar. Setelah ini jika ada pertanyaan saya akan lanjut, oke, di lain waktu. Oke, kali ini cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.